Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, subtema 3, tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan pada video kita kali ini adalah yang pertama, menuliskan pokok ya. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kemudian yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Dan yang ketiga adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang saya akan jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Materi ini adalah materi yang bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Di sini ada gambar ya, ada gambar seorang remaja ya yang sedang menulis, mengerjakan tugas. Ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Nah, kemudian di sini juga ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram pohon. Diagram pohon berarti ada diagram ya, ada bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, itulah maksud dari diagram pohon. Nah, sebelum kita menuliskan diagram pohon, maka langkah-langkah yang harus kita tentukan adalah menentukan ide pokok itu sendiri. Ingat, ide pokok itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita menemukan bacaan atau teks yang kita temui dengan cara yang pertama adalah bacalah teks atau bacaan tersebut dengan keseluruhan secara seksama. Jadi bacalah secara seksama semua teks yang akan kita cari ide pokoknya. Kemudian langkah kedua adalah dengan cara kita tentukan ide pokok tersebut dari setiap paragraf yang kita baca dengan patokan posisinya adalah bahwa ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat, ya, awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Kedua hal tersebut harus kita benar-benar pahami. Setelah itu, setelah dua hal tersebut kita lakukan, maka kita bisa memasukkan ide pokok yang kita temui dengan cara membuat tabel ya. Kalau tabel sudah biasa ya, tapi dengan cara menggunakan diagram. Jadi diagram 1 misalkan paragraf pertama, diagram kedua berisi dengan ide pokok dari paragraf kedua, dan diagram yang ketiga, jaring yang ketiga, itu merupakan ide pokok dari paragraf ketiga. Nah, di sini sudah terbayang ya. Jadi yang namanya diagram itu adalah jaring-jaring yang menunjukkan 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung dari bacaan berapa jumlah paragraf yang ada. Kalau paragrafnya ada 5, maka ide pokoknya harus 5 juga. Di sini sudah paham ya, sudah terbayang ya. Kalau yang namanya diagram berarti bentuknya jaring. Bisa ke bawah, bisa ke samping kanan atau kiri. Sedangkan judulnya dijadikan sebagai atas ya, sebagai posisi sentral tengah-tengahnya. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia bisa kita lihat dari 1. Keragaman suku bangsa. Nah, ini suku bangsa yang di Indonesia sebenarnya luar biasa banyak ya.
Dan kalau kita diklasifikasikan, sebenarnya suku bangsa Indonesia ini terdiri dari 19 suku bangsa induk. Jadi induknya itu ada 19. Walaupun terpecah lagi nanti akan jadi banyak sesuai dengan domisili pulau yang ada di Indonesia. Selain keragaman suku bangsa, ada juga bahasa. Bahasa daerah yang beragam. Nah, bahasa daerah yang beragam ini di Indonesia adalah bahasa yang termasuk dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia. Jadi berdasarkan pulaunya, maka keragaman bahasa itu dapat kita temui di masing-masing pulau besar yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah keragaman pakaian adat. Karena jumlahnya banyak pulaunya, kemudian provinsinya banyak, maka keragaman pakaiannya pun akan banyak, bahkan bisa jadi lebih banyak dari provinsi yang ada. Selain itu juga ya, ada juga keragaman rumah adat. Makanya ada sukunya beda, bahasanya beda, keragaman pakaiannya pun beda. Begitu juga dengan keragaman rumah adat. Setiap provinsi, setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah keragaman senjata tradisional. Nah, di Indonesia, pakaian adat biasanya dilengkapi dengan senjata tradisionalnya karena bersatu dengan pakaian adat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah keragaman alat musik tradisional. Nah, musik-musik tradisional yang di Indonesia ini banyak ya. Ada angklung contohnya yang dari Bandung. Nah, inilah kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia kalau kita bisa melihatnya secara maksimal, secara teliti. Nah, dari sini aja sudah ada 6 ya. Keragaman berupa kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain. Ada Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, ada Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ada Pelabuhan Merak ya di Banten, ada Tanjung Perak, Jawa Timur, ada Gilimanuk di Bali. Mungkin dari kamu ya, ini adalah cuman contoh saja ya, beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia, walaupun sekarang bisa jadi bertambah ya, bertambah banyak dari pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Nah, ada juga Pelabuhan Oleheu. Nah, ini di Banda Aceh. Jadi ada pelabuhan yang keenam. Lalu ada bandar udara. Nah, kalau tadi kan transportasi laut. Nah, ini transportasi udara. Beberapa bandara udara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda. Ini bandar udara yang ada di Aceh. Kemudian Adi Sucipto di Yogyakarta. Soekarno-Hatta di Banten ya. Dan ini bandara yang sangat ramai dan terkenal di Indonesia. Kemudian yang keempat Ngurah Rai di Bali, dan yang kelima Sentani di Papua. 5 bandar udara ini adalah 5 bandar udara terkenal di Indonesia. Walaupun jumlah bandar udara di Indonesia sudah banyak ya, bukan hanya 5, begitu juga dengan pelabuhan. Mungkin suatu saat kamu bisa menyebutkan pelabuhan dan bandar udara lainnya selain yang saya tampilkan pada slide ini. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila atau mencerminkan Pancasila adalah ketika kita berada dalam kelas, ingin membuka atau memulai pelajaran di kelas, yaitu berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, belajar
yang kita lakukan setiap hari di kelas ketika masuk kelas melakukan tatap muka, ini merupakan mengamalkan sila Pancasila yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pertama berarti karena kita sudah meyakini akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab bunyinya ya. Maka pada dasarnya hak setiap siswa, hak setiap masyarakat yang ada pada kelas ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dia boleh duduk dimanapun. Makanya di sini mengamalkan sila kedua. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, mengamalkannya di mana? Dengan berbeda-beda suku, berbeda ras, berbeda bahasa. Setiap siswa yang masuk ke dalam kelas, dia harus masuk ke dalam satu kelas ini dengan siapapun dia duduk. Ini mencerminkan bahwa kita sudah memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah contoh sederhana yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan tatap muka di sekolah, di kelas yang kita jalani. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diperkuat dengan adanya kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau. Untuk memajukan perkembangan bidang transportasi dibutuhkan namanya musyawarah. Dalam musyawarah perlu diterapkan perilaku-perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila apabila dikembangkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia pun akan semakin disegani oleh negara lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa ini, kita bisa memperkuatnya dengan memajukan perkembangan dari bidang transportasi antar pulau. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk memajukan bangsa kita sendiri. Biasanya, kalau yang untuk memajukan itu diperlukan namanya musyawarah. Musyawarah bagaimana bisa terbukti dan bisa diterapkan ketika kita mau mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Inilah hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau mendapatkan negara yang maju, berkembang, dan menjadi bangsa yang disegani oleh negara lain. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dari materi pertama hingga materi ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal ya, dimana soal ini diambil dari video kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat dari soal latihan berikut dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, semoga bisa dalam menjawab soal latihannya. Silakan mengulang kembali video ini jika kamu mengalami kesulitan dalam menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.